Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 22 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya, Nana yang lagi menunggu Dewa yang lagi dirayakan ulang tahun, dia duduk di luar, tiba-tiba dia batuk-batuk. Pas dia dilihat di tangannya, dia batuk darah. Lalu di sini Nana juga nggak lama kemudian dia juga kepalanya pusing dan langsung jatuh pingsan. Lalu di sini Nana yang sudah pingsan, di sisi lain terlihat di sini Pasha dia mau menemui yaitu Suster Amira. Di sini juga Pasha sudah PDKT sama Amira. Lalu singkat cerita Amira juga keluar. Pas dia mau menemui Pasha, di sini dia melihat ke sebelah kanan, dia melihat Nana sudah tergeletak pingsan. Lalu Pasha juga sama Amira juga langsung lari memburu Nana yang sudah pingsan. Lalu Pasha juga sama Amira juga dia menggendong Nana dan didudukan di kursi. Lalu di sini Amira juga ngomong kepada Pasha, ini Bu Nana harus cepat dibawa ke rumah sakit, kata Suster Amira kepada Pasha. Lalu Pasha juga di sini juga dia ngomong kepada Amira, kamu tunggu di sini, saya akan masuk ke dalam untuk mengasih tahu Dewa, kata Pasha sambil juga langsung pergi masuk ke dalam. Pas sampai ke dalam di sini juga Pasha juga dia maaf-maafan kepada seluruh keluarga Buana, dan di sini Neratu ngomong kepada Pasha, kamu siapa, kata Neratu. Singkat cerita di sini juga tadinya Neratu juga tidak mengizinkan, sangat marah karena lagi pikun. Lalu di sini Dewa juga dia menghampiri Pasha, ada apa Pasha? Lalu di sini Pasha juga mengasih tahu bahwa Nana pingsan di luar. Di sini Dewa juga sangat kaget sampai melotot mendengar berita itu. Lalu di sisi lain si para Buana, ada apa sama mereka ini, kata batinnya para Buana. Lalu di sini Dewa juga untung dia juga punya alasan untuk bisa keluar dari rumah Buana kepada Neratu. Lalu Neratu juga ya udah kalau mau mengurusin masalah papa kamu yaitu Rama Buana, kamu silahkan keluar. Tapi di sisi lain di sini si para Buana dia ngomong kepada Dewa, tidak boleh Dewa, kamu belum selesai acara ini, kata para Buana. Lalu Neratu di sini dia ngomong kepada para Buana, kamu itu jangan ikut campur kamu itu cuma sebagai menantu, kata Neratu kepada para Buana. Lalu para Buana juga langsung ngajedok, dia juga tidak ngomong lagi. Lalu dia juga langsung dia juga pergi keluar dan Pasha. Pas sampai keluar di sini Dewa juga sangat panik dan sangat kaget melihat istrinya sudah pingsan yang lagi digendeng oleh Amira. Nah, banyak basa-basi di sini. Dewa juga langsung menggendong Nana dibawa ke mobil. Gak lama kemudian si para Buana juga langsung mengikuti Dewa, dan di sini dia juga sangat kaget dan senang melihat Nana jatuh pingsan. Lalu dia juga kepikiran, dia juga langsung mengambil HP dan dia menelepon pengacara. Dia juga mau ketemuan sama pengacara, dia akan mengambil hak asuh junior untuk dirinya. Di sisi lain terlihat di sini Tante Saras yang ada di kamarnya. Di sini juga dia sambil mewek melihatin surat-surat yang dari papanya untuk dikasihkan kepada Mbak Lia sama Nana, belum gak dikasihkan sama dia karena keegoisan dia. Dia juga sambil mewek. Gak lama kemudian Mbak Rani datang. Mbak Rani juga sangat kaget melihat Tante Saras yang lagi mewek. Dia juga langsung memeluk Tante Saras sambil dia menanya kepada Tante Saras, ada apa Tante, kata Mbak Rani. Lalu Tante Saras juga dibawa ke kasurnya dan didudukin. Tiba-tiba pas sudah didudukin di sini Tante Saras juga dia kepalanya pusing dan sambil memegang dadanya sesak. Lalu gak lama kemudian Tante Saras juga jatuh pingsan di kamarnya. Lalu Mbak Rani juga tidak banyak basa-basi, dia langsung membawa Tante Saras ke rumah sakit. Lain lagi di sisi lain Dewa juga yang ada di mobil yang lagi membawa Nana yang lagi pingsan. Dia juga sangat panik melihat istrinya pingsan, sambil dia juga memegang kepalanya Nana di mobil. Singkat cerita sampailah Dewa juga ke rumah sakit, dan di sini juga Nana juga ditangani oleh suster dan dibawa langsung ke ruang rawat Nana. Lalu sudah masuk ke ruang rawat Nana, di sini Dewa juga nunggu di ruang tunggu. Lain lagi di sisi lain di sini si Nurus Tunjung si para Buana juga dia mau ketemuan sama pengacaranya. Dia juga di sini acting, dia juga mengambil tetes mata supaya kelihatannya dia
lagi menangis, lagi sedih. Lalu dia juga sudah meneteskan tetesan mata ke matanya. Dia juga langsung menemui pengacaranya. Di sini juga para buana juga langsung duduk dan dia juga langsung ngomong sambil dia juga sedih karena dia ditetesin sama tetes air mata. Lalu pengacaranya juga sudah diceritain oleh para buana bahwa dia akan mengambil hak asuh junior. Sudah diceritakan semuanya. Di sini juga pengacara juga itu bisa diatur, kata pengacaranya. Lain lagi di sisi lain, di sini si Alia si Ledatel juga sampailah ke rumahnya si Ken Kevin. Pas dia mau masuk, tiba-tiba pintunya dikunci. Lalu si Alia si Ledatel juga di sini dia mengetok-ketok pintu. Gak lama kemudian si Ken Kevin keluar. Lalu si Ken Kevin juga di sini sangat marah kepada si Alia si Ledatel gara-gara cek yang 1M dari panopal disobekkan. Terjadilah cekcok di sini si Alia sama si Ken Kevin, dan si Ken Kevin juga tidak memperbolehkan si Alia masuk. Lalu si Ken Kevin juga langsung ke dalam. Pas sampai ke dalam di sini Mbak Ika juga adik tirinya dia ngomong kepada si Ken Kevin, dia juga langsung keluar untuk memanggil si Alia si Ledatel suruh masuk. Singkat cerita, Mbak Ika juga langsung ngomong kepada si Alia si Ledatel, dia juga menyuruh masuk kepada si Alia si Ledatel. Lalu si Alia juga ngomong kepada Mbak Ika, "Kamu kenapa kok tiba-tiba baik? Ada apa kamu?" kata si Alia si Ledatel. Singkat cerita di sini juga si Alia si Ledatel juga dia masuk ke rumahnya si Ken Kevin. Lain lagi di sisi lain, Dewa yang ada di ruang tunggu di sini dia juga sangat panik. Dia juga lagi ngobrol sama Dewa. "Saya memang benar suami yang tidak berguna dan saya itu tidak punya ketegasan." Memang benar Dewa itu tidak tegas. Di sini juga dia juga menyesal dengan tidak ketegasan dia kepada mamanya. Tiba-tiba pas lagi ngobrol sama Pasak, dokter keluar dari ruang rawat Nana. Lalu Dewa juga langsung menghampiri dokter dan nanya kepada dokter, "Bagaimana dengan istri saya, Dok?" kata Dewa kepada dokter. Lalu dokter juga di sini mengatakan semuanya kepada Dewa. Bu Nana itu jangan sampai tertekan batinnya, dia itu banyak pikiran. Coba tolong sama Pak Dewa ditanya sama istri Pak Dewa, kata dokter kepada Dewa. Singkat cerita Dewa juga dia langsung masuk ke ruang rawatnya Nana. Di sini Dewa juga langsung masuk dan langsung menghampiri istrinya yang masih terbaring dan sudah sadar. Lalu dia juga langsung ngomong kepada Nana. Lain lagi di sisi lain, Tante Saras juga di sini sampailah ke rumah sakit dan di sini juga langsung dimasukkan ke ruang rawat. Di sini juga Mbak Rani juga sangat panik melihat Tante Saras sangat mengkhawatirkan. Gak lama kemudian di sini juga suster juga dia keluar dan memanggil kepada Mbak Rani. Suster juga ngomong kepada Mbak Rani bahwa dokter mau bicara sama Mbak Rani, kata suster kepada Mbak Rani. Singkat cerita Mbak Rani juga masuk ke ruang dokter. Lalu pas masuk ke ruang dokter di sini juga Mbak Rani juga nanya kepada dokter, "Bagaimana dengan kondisi tante saya, Dok?" kata Mbak Rani kepada dokter. Lalu di sini dokter juga dia menceritakan semuanya penyakitnya Tante Saras sangat parah. Lalu Tante Saras juga suruh dirawat inap di rumah sakit, kata dokter kepada Mbak Rani. Di sini juga Mbak Rani juga tambah panik mendengar omongan dari dokter. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 22 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru GSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat, kami Mimin terus ngebudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.